Hakim Konstitusi Soehartoyo resmi disepakati sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru menggantikan Anwar Usman yang dicopot MK. Soehartoyo akan dilantik pada pekan depan. Pemirsa, seluruh Hakim Konstitusi bulat menyepakati Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru pada rapat permusyawaratan hakim Kamis 9 November 2023. 7 hakim selain Soehartoyo dan Saldi Isra menerima hasil itu sebagai kesepakatan bersama. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, mengatakan rapat permusyawaratan hakim digelar untuk mencari pengganti Anwar Usman yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. 2 hakim konstitusi yakni Soehartoyo dan Saldi Isra mencalonkan diri sebagai Ketua MK. Hingga disepakati yang menjadi Ketua MK adalah Soehartoyo dan Saldi Isra tetap menjabat sebagai Wakil Ketua MK. Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK setelah MK menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar kode etik hakim MK dan terlibat konflik kepentingan pada Selasa 7 November 2023. Senin 13 November 2023 pekan depan, Soehartoyo akan diambil sumpahnya sebagai Ketua MK. Yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Soehartoyo. Dan saya tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua. Dan insya Allah hari Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini. Mengucapkan sumpah di ruangan ini dan artinya mulai hari Senin komposisi kepengurusan Mahkamah Konstitusi akan terpenuhi seperti biasa. Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi melakukan pemilihan Ketua MK baru yang akan menggantikan posisi Anwar Usman. Dari hasil rapat pleno, seluruh Hakim Konstitusi sepakat menunjuk Soehartoyo sebagai Ketua MK baru. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama jurnalis Metro TV, Valerie Budianto, langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selamat siang, Valerie. Apa alasan para Hakim Konstitusi sepakat untuk memilih Soehartoyo sebagai Ketua MK? Ya, Jason, ada sejumlah alasan mengapa para Hakim Konstitusi ini sepakat untuk memilih Soehartoyo menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan posisi Anwar Usman. Dijelaskan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bahwa keputusan tersebut didapatkan dari hasil rapat pleno hakim yang berlangsung secara tertutup selama 3 jam dimulai dari pukul 9 pagi tadi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi termasuk Anwar Usman. Jadi di awal rapat, Saldi Isra selaku pemimpin menanyakan kepada 8 hakim MK lainnya siapakah hakim yang akan mencalonkan diri maupun mencalonkan orang lain untuk menjadi Ketua MK, dan usai melakukan pernyataan satu persatu akhirnya mengerucut ke 2 nama yang ditunjuk untuk menggantikan posisi Anwar Usman. Yang pertama adalah Saldi Isra dan yang kedua adalah Soehartoyo. Mengapa hanya 2 nama yang muncul? Dijelaskan oleh Saldi Isra karena ada beberapa faktor. Misalnya untuk Anwar Usman, Hakim Konstitusi yang sudah tidak dapat lagi mencalonkan diri maupun dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi hingga jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir berdasarkan putusan MK. Kemudian juga alasan lain seperti sejumlah hakim lainnya akan pensiun dalam waktu dekat seperti Wahidudin Adams dan juga sejumlah hakim lainnya, serta juga ada beberapa hakim yang memutuskan untuk lebih memilih agar dipimpin oleh Saldi Isra maupun Soehartoyo. Kemudian juga faktor lain adalah para Hakim Konstitusi ini menilai Saldi dan juga Soehartoyo ini memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, bisa membawa MK ini menjadi lebih baik ke depannya, dan juga faktor pengalaman menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan, mengingat untuk Soehartoyo ini sudah selama 8 tahun menjabat sebagai Hakim Konstitusi, kemudian Saldi Isra juga sudah menjabat selama kurang lebih 6 tahun sebagai Hakim Konstitusi. Nah, usai adanya 2 nama yaitu Saldi Isra dan juga Soehartoyo, ketujuh Hakim Konstitusi ini memutuskan untuk meninggalkan ruangan dan menyiapkan waktu, menyediakan waktu bagi Saldi dan juga Soehartoyo untuk berdiskusi. Apa diskusi yang akan dilakukan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua MK dan siapa yang akan menjadi Wakil Ketua MK. Kemudian dalam diskusi yang berlangsung alot selama 20 menit, Saldi juga mengaku mereka berdiskusi terkait dengan urgensi bagi MK untuk kembali meningkatkan dan juga mengembalikan kepercayaan publik
terhadap Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya dari hasil diskusi tersebut diputuskanlah bahwa Ketua MK akan dijabat oleh Soehartoyo, sementara Wakil Ketua MK tetap akan dijalankan oleh Saldi Isra. Kemudian Soehartoyo juga mengaku menerima amanat untuk menjadi Ketua MK karena ia merasa telah dipercaya oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi lainnya, kemudian juga ia merasa memiliki panggilan untuk mengembalikan marwah dari MK, dan ia juga berjanji ke depannya MK di bawah kepemimpinannya akan menjadi lembaga yang lebih terbuka untuk menerima masukan dan juga kritikan agar dapat menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Nah, adapun untuk sosok Hartoyo ini merupakan hakim yang sudah lama berkiprah di dunia peradilan, tepatnya sejak tahun 1986 sudah ada di beberapa peradilan. Kemudian di tahun 2011 pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian di tahun 2014 dipromosikan menjadi salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, dan di tahun yang sama akhirnya ditunjuk oleh MA untuk menjadi Hakim Konstitusi. Ia sudah sejak tahun 2014 lalu menjadi Hakim Konstitusi dan sudah menangani sejumlah perkara judicial review. Salah satunya adalah sengketa pemilu di tahun 2019, kemudian juga judicial review terkait dengan UU Cipta Kerja, perkawinan agama, dan juga menjadi hakim yang menyuarakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam gugatan putusan MK terkait dengan batasan usia capres-cawapres, yang menyatakan bahwa putusan ini tidak dapat diterima karena legal standing dari pemohon ini yang tidak dapat diterima. Adapun terhadap Soehartoyo ini akan dilakukan pelantikan hari Senin tanggal 23 November mendatang, dan nanti ia akan menjabat selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya. Sementara demikian, Jason, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.